Pada tahun 1950, Gedung Nasional menjadi saksi sejarah kedatangan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ke Belitung. Kala itu, Bung Karno sedang dalam masa penahanan pemerintah Hindia di Menumbing Mentok, di daratan Pulau Bangka. Selama menjadi tawanan Belanda itulah, Burhan, Ketua Masa Partai Indonesia Muda atau PIM, memohon kepada Bung Karno untuk berkunjung ke Pulau Belitung. Gagasan Burhan pun disetujui Bung Karno. Begitu Bung Karno mendarat di Pelabuhan Udara Buluh Tumbang, rakyat Belitung menyambut Bung Karno. Di Tanjung Pandan, Bung Karno, sang orator ulung ini, sempat menyampaikan pidato kebangsaannya di Gedung Nasional. Dan semangat nasional pun menggelora. Di tahun 2023, di gedung bersejarah ini tercipta sejarah baru. Masyarakat pencinta puisi di Belitung, berhasil mewujudkan niatnya untuk membacakan puisi, di balkon gedung bersejarah ini. Pada peringatan Hari Puisi Indonesia, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Berikut wawancara target Tipikor, dengan Ngadiran, selaku Ketua Pelaksana Lomba Baca Puisi, memperingati Hari Puisi Indonesia. Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Ini terlahir dari sebuah obrolan di warung kopi antara saya, Bung Yudi Gozara, ada Bung Yuda, Bung Dodo, dan Pak Gito yang ada di Beltim, tentang kerinduan untuk membuat satu karya untuk masyarakat Kabupaten Belitung yang mencintai puisi, khususnya yang mencintai literasi, yang mencintai sastra. Yuk, katanya ya, ayo mari kita sama-sama untuk membuat satu acara, yaitu Lomba Cipta Karya dan Baca Puisi. Dari obrolan di warung kopi, kopi jangkut pertama, kemudian kita pindah ke kopi Brandun, akhirnya terlaksana ide ini. Walaupun sedikit dadakan, kita membentuk suatu wadah yang bernama Masyarakat Pecinta Puisi Belitung. Kalau saya ketua pelaksana aja. Nah, kita belum menentukan nanti apakah ini akan menjadi sebuah yayasan. Kita akan berbicara ataupun bincang-bincang lagi dengan masyarakat yang mencintai sastra dan literasi. Kemudian Pak, ini kan informasi ini baru pertama di Belitung, betul lah? Sebenarnya sih enggak juga ya. Dulu pernah ada, dulu lama sekali di Gedung Nasional juga gitu kan. Dulu pernah kita ada, dulu ya, udah lama sekali. Namun ya setelah tahun-tahun belakang ini secara untuk tingkat umum ya. Kalau untuk tingkat sekolah, lomba puisi itu selalu diadakan baik tingkat SD, SMP maupun SMA sampai ke tingkat nasional. Inilah yang memacu kita, adrenalin kita untuk bagaimana kita selaku masyarakat literasi mencoba bergabung dengan instansi terkait, terutama dinas pendidikan, baik itu SMP maupun SMA, gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka menyambut baik sehingga kita selenggarakan acara ini tepat pada tanggal 26 Juli. Acara cipta dan lombanya di Kopi Janggut. Kenapa di Kopi Janggut? Karena ya kita memang setiap malamnya paling tidak satu puisi lah ya, yang kita bacakan di sana dengan citra rasa puisinya tadi ya, si hitam. Ketemulah dua kabupaten, Belitung dan Belitung Timur, mengirim peserta yang tadinya membludak gitu ya, sampai 110 peserta. Namun dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, ada yang bisa mencipta tapi masih sedikit grogi untuk membaca, turun mereka mundur. Itu yang pertama. Mungkin juga ada yang salah persepsi, dikirain ngadain di Beltim ya.
Jadi mungkin mereka alasan jauh, mereka ada beberapa ini peserta mengundurkan diri. Akhirnya sampai ke 30 lebih peserta pilihan terbaik dari sekolah-sekolah yang ada di Beltim dan Belitung, juga masyarakat umum yang mengikuti ajang lomba cipta dan baca puisi. Mereka yang menciptakan, mereka yang membaca sendiri. Kenapa harapan saya mereka mencipta, mereka membaca? Harapan kita dari panitia, dengan mereka mencipta, dengan mereka membaca, tentu saja mereka dapat filenya, chemistry-nya dapat, sehingga bisa mereka membaca dengan hati, dengan emosi, dengan intonasi yang sangat baik. Terbukti beberapa peserta pada dasarnya ataupun pada umumnya sudah sangat baik ya, sudah sangat baik sekali membaca. Cuman dikarenakan memang harus ada pemenang, di sini ya 6 orang kita nyatakan menjadi pemenang. Kemudian ada satu dari Pulau Selat Tasik, dari Selat Bual, ingin mengikuti walaupun umurnya 12 tahun. Nah, ini sangat baik sekali ya, apalagi dari Pulau Bual gitu kan. Jadi kami memberikan, oke, silakan Anda ikut, tapi tidak dapat lomba. Kita akan memberikan satu penghargaan kepada Anda. Silakan baca nanti di Gedung Nasional. Kenapa kita beri penghargaan ini? Untuk memacu adik kita dan rekan-rekannya yang ada di Pulau Selat Tasik, Bual, kemudian merambah ke Pulau Belitung. Satu lagi Pak, ini ada yang menarik ini Pak. Ada informasi juga bahwa cita-cita untuk menggunakan gedung sampai baca di atas itu apa betul Pak? Iya. Gedung Nasional tentu saja mempunyai roh yang kita ketahui bersama. Ada roh Soekarno di sini. Itu Soekarno pernah membaca pidato di padang miring ini, di tanah miring ini, ketika dia di pengasingan di Belitung. Nah, harapan kita dengan bermodalkan Gedung Nasional ini, tentu melalui puisi ini kita tumbuh kembangkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada generasi muda kita. Iya kan? Karena Gedung Nasional mempunyai nilai yang sangat bersejarah sekali. Informasi juga kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nih Pak. Ya. Jadi begini Pak, kedepannya apakah untuk cagar budaya itu acara seperti ini akan berlanjut Pak? Insya Allah. Tadinya jujur kita tidak ini ya, tidak menyangka bahwasannya sebegitu antusiasnya para peserta, para pembaca. Malam hari ini pun ada beberapa yang penyair itu yang tidak membaca. Tadi kita panggil Delarsi, Pak Israel Depak, Beltim, itu sangat jago dengan satam merah jambunya, tapi sayang tadi tidak kelihatan mukanya. Kemudian ada Agung, teman kita yang membaca terakhir cukup baik sekali, apalagi ditambah dengan peserta-peserta yang juara 1, juara 2 tadi membaca sangat apik sekali ya. Nah, harapan kita ke depan Gedung Nasional bisa menjadi ruang publik untuk seniman berkarya, baik itu seniman tari, seniman teater, apalagi seniman puisi ataupun penyair. Harapan ke depan mudah-mudahan kita memberikan contoh. Ini adalah pembaca puisi yang mungkin bisa menjadi entertain nantinya. Karena ketika kita berbicara wisata, tentu inovasi ya yang harus kita cari ataupun kita gali. Salah satunya ya dari literasi sastra dan puisi itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Diran. Apa pesan-pesan untuk awak media Pak terhadap kegiatan Pak? Oke, untuk teman-teman media, ucapan terima kasih yang tidak terhingga, karena tanpa peran media, suksesnya acara ini tidak akan terasa
gebiarnya seperti ini ya. Kita lihat beberapa teman-teman media meliput, merekam ya, kemudian mewawancarai kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan teman-teman media, teman-teman wartawan akan selalu bersinergi untuk menjadikan Belitung lebih bangkit lagi, geliatnya lebih hebat lagi, baik itu di perekonomian maupun di dunia seni dan budaya. Untuk kegiatan ini berapa jumlah sponsor Pak? Waduh, kalau untuk sponsor, pertama-tama terima kasih nih. Walaupun tidak terkira nih berapa sponsor, tapi sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dari mie ayam semuanya jadi gunung batu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sehat selalu, sukses selalu buat seluruh sponsor yang membantu kita. Ya, sukses selalu. Untuk Pimpret kita target Tipikor, apa Pak ucapan Pak? Oke, khusus untuk Anda, sukses selalu, sehat selalu, dan semoga sang ombak melampungkan. Salam literasi. Target Tipikor, berani mengungkap fakta demi hukum.